Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria ya. Berhubung sekarang sedang masa pandemi COVID-19, maka kita belajar secara daring ya. Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh supaya tetap sehat. Nah, sudah siap belajar anak-anak? Mantap, luar biasa. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, mari kita mulai belajarnya hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Pembelajaran 6, mulatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Udin hobi melukis. Udin ingin melukis pesona wisata Bali. Udin melukis penari kecak seperti yang ada di iklan televisi Pesona Indonesia. Udin memang pandai melukis. Lukisan Udin seperti gambar nyata. Tidak lupa Udin menuliskan Pesona Indonesia dalam lukisannya. Setiap lukisan Udin selalu mendapatkan pujian, baik dari guru maupun teman. Orang tua Udin bangga dengan kepandaian melukis Udin. Perhatikan hasil lukisan dan tulisan Udin tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bali seperti berikut. Itulah penyajian isi iklan elektronik secara visual yang dibuat oleh Udin. Udin memvisualkan iklan elektronik tentang Pesona Indonesia Visit Bali. Banyak tempat wisata yang dapat wisatawan kunjungi di Pulau Bali. Ada 2 tempat yang diiklankan melalui Pesona Indonesia Visit Bali, yaitu Ubud dan Pantai Kuta. Ada banyak tempat wisata di Pulau Bali lainnya yang dapat dikunjungi. Contohnya Pura Tanah Lot, Danau Baratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pantai Jimbaran, Sange, Tanjung Benoa, Danau Batur Kintamani, Tari Kecak Uluwatu, Arung Jeram Sungai Telaga Wajah, Arung Jeram Sungai Ayung, dan Pantai Sanur. Semua itu merupakan kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan oleh segenap bangsa Indonesia. Itulah bentuk kesimpulan isi iklan elektronik yang disajikan Udin secara tertulis. Selanjutnya, Udin mempresentasikan hasil kesimpulannya secara lisan di depan kelas. Di depan kelas, Udin dengan tenang menyebutkan tempat-tempat wisata di Bali. Sekarang, coba kamu pilih salah satu iklan di televisi. Gambarlah benda-benda yang ada dalam iklan televisi. Selanjutnya, buat kesimpulan tertulis isi iklan yang kamu pilih dalam lembaran kertas. Bapak atau Ibu guru akan menilai hasil kesimpulan isi iklanmu tersebut. Misalnya, ini nih anak-anak, ada iklan, jadikan gigi bersih dan kuat. Ini iklan pasta gigi anak-anak. Nah, isi dan kesimpulan dari isi iklan tersebut adalah seorang anak yang sedang menyikat gigi menggunakan sikat dan pasta gigi. Kesimpulan iklan tersebut berisi ajakan kepada masyarakat agar menyikat gigi secara rutin agar gigi menjadi bersih, sehat, dan kuat. Tari kecak merupakan tarian adat Bali. Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar, menyerukan kata cak dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Gerakannya serempak dan kompak. Kekompakan gerakan dalam tarian kecak mengandung ritual agama. Selain itu, juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat,
dan bangsa. Kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hidup rukun artinya saling menghormati, saling membantu, saling menyayangi. Hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bagaimana kamu menciptakan kerukunan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungan tempat tinggalmu? Menciptakan kerukunan di lingkungan rumah, misalnya satu, dengan menjaga secara seimbang antara hak dan kewajiban dari tiap anggota keluarga di rumah. Yang kedua, dengan mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, menyamakan persepsi dalam memperjuangkan tujuan bersama dalam keluarga. Yang keempat, meningkatkan keakraban dan keluarga. Yang kelima, meningkatkan kualitas komunikasi antara anggota keluarga. Yang keenam, melaksanakan tugas masing-masing anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Nah, menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah diantaranya satu, tidak membeda-bedakan teman sekolah karena agama, suku, ras, atau status sosial. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar teman sekolah. Yang ketiga, membaca buku bersama teman di perpustakaan. Yang keempat, saling tolong-menolong antar teman sekolah, menghargai hasil karya teman dan pendapat teman, dan yang terakhir, bekerja sama membersihkan kelas. Dalam menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu membiasakan tersenyum dan saling menyapa jika berjumpa dengan teman atau tetangga sekitar. Yang kedua, turut aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar, seperti kerja bakti, rapat warga, dan lain-lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, menghargai dan menghormati tetangga yang berbeda agama, ras, dan suku. Nah, apakah kerukunan bagimu memberikan rasa aman? Mengapa? Ya, jawabannya Siti, kerukunan memberikan rasa aman untukku, karena dengan kerukunan dapat mengurangi perselisihan atau pertentangan. Saat pertentangan dapat dikurangi, maka persatuan lebih terjaga, kehidupan lebih harmonis, lebih tentram, dan pada akhirnya timbul rasa aman di komunitas atau lingkungan tersebut. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang mengutamakan kerukunan berikut. Nah, gambar berikut anak-anak sedang merapikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, apa yang dikerjakan anak-anak dalam gambar? Apakah mencerminkan kerukunan saat di sekolah? Jawabannya adalah anak-anak pada gambar tersebut sedang merapikan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Gambar tersebut mencerminkan kerukunan saat di sekolah karena anak-anak telah mempraktikkan tentang adanya perilaku saling pengertian di antara mereka untuk tetap menjaga fasilitas sekolah. Juga sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu, gambar yang kedua yaitu orang-orang sedang melakukan ronda malam. Apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak pada gambar di samping? Di manakah sikap atau perilaku pada gambar sering dilakukan? Nah, jawabannya adalah bapak-bapak sedang melakukan ronda keliling kampung dengan siskamling atau biasa disebut sistem keamanan lingkungan. Gambar tersebut mencerminkan sikap kerukunan antar masyarakat, di mana dengan sukarela dan kesadaran tinggi warga masyarakat turut aktif melakukan kegiatan demi kepentingan bersama dan masyarakat diharapkan dapat hidup lebih tenang dan harmonis. Apa yang kamu lakukan saat di depan rumahmu ada kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti? Nah, jika di depan rumahku ada kegiatan membersihkan lingkungan, anak dengan semangat turut mendukung kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan. Lalu, apa manfaat dari hidup rukun?
manfaat dari hidup rukun yaitu tidak adanya perselisihan antar warga. Kehidupan menjadi lebih harmonis, lebih aman, sentosa, tentram, dan damai. Dan dapat memperkokoh atau memperkuat persatuan dan kesatuan. Perhatikan kembali tari kecak dari Bali. Pada materi sebelumnya, gerakan pada tarian kecak duduk melingkar di tempat. Berdasarkan tari kecak tersebut, pola lantai tarian kecak adalah pola lantai garis melengkung yang membentuk garis lingkaran. Bisakah kamu mengembangkan pola lantai kreasi daerah? Sebelum melakukannya, hendaknya latihan gerak-gerak tari dengan pola lantai berikut. Amati gambar gerak-gerak di bawah ini, kemudian tirukanlah gerakannya bersama teman-temanmu. Berlatihlah sampai kamu menguasai baik gerak maupun pola lantainya. Nah, pada gambar gerak 1, contoh ini gerak yang pertama yaitu membentuk horizontal, lalu membentuk huruf V. Gambar gerak 2 yaitu posisi atau pola lantai seperti di bawah ini ya. Untuk gambar gerak 3, posisi atau pola lantai seperti di bawah ini juga ini. Dan untuk gambar gerak 4, posisi atau pola lantainya seperti di bawah ini. Untuk pola 5 atau gerak 5, posisi atau pola lantainya seperti di bawah ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga kita lebih semangat lagi dalam belajarnya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.